Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian, khususnya kelas 7B dalam pembelajaran IPS ya. Pada hari ini Selasa tanggal 8 Februari 2022. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, panjang umur, dan juga salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita sebagai pengikutnya mengharapkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita doa juga kepada teman-teman kita, saudara kita yang mungkin kurang enak badannya atau kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya dan bisa ikut kembali dalam kegiatan belajar mengajar. Anak-anak sekalian, tentunya kalian masih ingat yaitu pertemuan kita yang minggu lalu tentang macam-macam kebutuhan manusia. Yaitu ada 4 yang kita sudah pelajari. Di antaranya adalah kebutuhan menurut tingkat kepentingannya, kebutuhan menurut waktunya, kebutuhan menurut sifatnya, dan kebutuhan menurut subjeknya. Kali ini tolong kamu mendengarkan dan kamu tonton dengan baik. Materi kita adalah tentang tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, dan motif ekonomi. Baik, saya akan jelaskan karena waktu kita juga cukup singkat. Tolong kamu simak baik-baik. Apa sih yang dimaksud dengan tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sekali lagi, tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kehidupan hidupnya sehari-hari. Itu disebut dengan tindakan ekonomi. Nah, kemudian perlu kalian aplikasikan, perlu kamu contohkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa sebenarnya? Di sini tindakan ekonomi ada 2, ada yang rasional dan irasional. Contoh tindakan ekonomi yang rasional ya. Pak Budi memilih berangkat ke kantor dengan menggunakan sepeda dibandingkan dengan menggunakan mobil. Ini adalah salah satu tindakan ekonomi yang rasional. Jadi Pak Budi berangkat ke kantor dengan menggunakan sepeda, tidak menggunakan mobil. Apa maksudnya? Di sini adalah agar biaya pengeluarannya lebih rendah. Karena kalau pakai mobil jelas, ya kan biayanya lebih mahal dibandingkan dengan sepeda. Di samping dengan sepeda lebih sehat sambil berolahraga. Kalau di mobil satu dengan biaya bensinnya dan macetnya, dan ini banyak risikonya. Nah, itu contoh salah satunya ya. Jadi kamu ingat. Kemudian contoh yang irasional. Contoh, Pak Amir membeli beras di toko B melewati toko A. Padahal toko A lebih dekat dari rumahnya dibandingkan dengan toko B. Alasannya toko B lebih murah, yaitu perbandingan harganya. Tetapi secara perhitungannya ternyata harga di toko B lebih mahal. Kenapa? Karena Pak Amir harus mengeluarkan ongkos naik kendaraan. Tapi di toko A harganya lebih murah. Tidak perlu naik kendaraan, tidak perlu pakai biaya naik kendaraan. Nah, inilah disebut dengan tindakan irasional ya. Itu yang disebut dengan contoh tindakan ekonomi. Paham ya? Oke, yang lanjutnya adalah yaitu motif ekonomi. Apa sih motif? Motif adalah dorongan ya, keinginan manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sini kamu harus pahami apa yang disebut dengan motif ekonomi. Motif dalam bahasa Inggris adalah dorongan ya. Jadi disebut dengan motif ekonomi adalah daya atau kekuatan ya, daya atau kekuatan yang mampu mendorong atau menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan ekonomi. Saya ulang kembali, motif ekonomi adalah yaitu kekuatan yang mampu mendorong atau menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan ekonomi. Ini disebut dengan motif ekonomi. Jadi adanya dorongan. Contoh misalnya, Pak Tani bekerja di sawah. Tentunya ada keinginan, ada dorongan. Apa dorongannya? Yaitu ingin menghasilkan padi, ya kan? Ingin menghasilkan suatu hasil panen berupa hasil padi. Atau juga ada tani menanam sayur mayur. Tentunya ada keinginan, ada dorongannya. Apa dorongannya? Ingin menghasilkan daripada sayur mayur. Jadi disebut dengan motif ekonomi, ada dorongan, ya. Itu contohnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Di sini yang disebut dengan prinsip ekonomi adalah yaitu di mana
pengorbanan yang sekecil-kecilnya dengan mengharapkan untung yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya katakan prinsip ekonomi dengan pengorbanan atau pengeluaran yang sedikit, tapi mengharapkan hasil yang besar, yang banyak. Contohnya apa nih? Contoh seorang ibu membeli sebungkus sabun cuci sabun krim untuk mencuci sebanyak 20 potong pakaian. Ya. Jadi dengan catatan sebungkus sabun cuci, tapi bisa mencuci sebanyak 20 potong pakaian. Harapannya apa? Ya dengan membeli yang murah dengan harga 1.000, tapi bisa mencuci sebanyak 20 potong pakaian. Contoh lain apa misalnya? Contoh lain adalah seorang pengusaha. Dia membeli barang-barang dengan harga yang murah. Contoh misalnya sayur mayur. Dia beli dari petani langsung. Ya kan? Dari petani langsung dengan harga yang murah. Kemudian dia jual kepada si konsumen, si pemakai dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini tentunya secara prinsipnya dia dengan memberikan beli yang harga yang murah dari petani langsung, kemudian dia jual ke konsumen pemakai dengan harga yang lebih mahal. Otomatis dia akan mendapatkan untung yang lebih besar. Ya. Nah, itulah kira-kira 3 materi kita pada hari ini. Ya, karena kita dengan PJJ tentunya terbatas dengan waktu. Saya harapkan kalian bisa memahami, bisa mengerti. Nah, kemudian sekarang tugas. Tolong tugasnya kamu dengarkan, ya. Kamu catat. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan tindakan ekonomi, ya. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan tindakan ekonomi? Kedua, berikan 5 contoh, ya. Diberikan 5 contoh kegiatan tindakan ekonomi. Contohnya ya, seperti yang saya jelaskan tadi, satu contoh 5 ya. Oke, itu yang pertama 5. Yang kedua, motif ekonomi. Apa yang dimaksud dengan motif ekonomi? Apalagi apa yang dimaksud dengan motif ekonomi? Berikan 5 contoh kegiatan yang berhubungan dengan motif ekonomi. Paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Lagi, apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Berikan 5 contoh juga, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan prinsip ekonomi. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga bisa kamu pahami dan bisa bermanfaat dan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di persoalan ini ingat, catat, jawaban ini tidak perlu dikirim melalui grup PS atau di Japri, tetapi nanti kita akan bahas pada saat kita PTM ya, PTM langsung di kelas. Jadi jangan dikirim ke saya jawabannya. Kamu simpan saja jawabannya, nanti kita akan periksa, kita akan bahas di kelas ya. Oke, terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.